Tapi kamu lakukan Tika. Ayo siapkan mobil. Halo? Haris, kamu udah pernah nomor aku dari siapa? Kalau saya perhatikan dari tadi kayaknya obrolan kalian agak kaku ya. Ada apa ini? Tadi, ayo dong sayang, sini dong. Dengan menggunakan cara ini, aku bisa ketemu sama kamu. Aku nggak ngerti apa maksud kamu, Haris. Aku kemari ingin menepati janji aku untuk bisa nikahin kamu. Laras, aku menceraikan kamu. Berawal dari sebuah cinta yang tak begitu menguntungkan. Beberapa tahun yang lalu, saya disakiti oleh cinta pertamaku, Mbak. Apa? Enggak, Mas. Enggak. Pernikahan kita nggak bisa ditunda, Mas. Kamu udah janji sama aku, Mas. Kalau kamu akan segera menikahi aku. Aku mohon, Mas, nikahi aku segera, Mas. Kau percaya sama aku ya? Setelah studi aku selesai, aku akan nikahin kamu. Simpanlah ini. Walaupun aku sekarang udah nikah dan 3 tahun itu sudah berlalu, tapi kenapa saat aku melihat kenangan ini darimu, Mas, hatiku tidak pernah berubah dari dulu sampai detik ini. Di mana kamu sekarang, Mas? Sayang, kamu lagi ngapain? Enggak, ini aku habis beres, Mas. Yaudah ke bawah yuk. Sekalian sarapan. Oh iya, sebentar lagi kan adekku Tika bakalan datang. Ya udah, kamu duluan aja ke bawah, Mas. Nanti aku nyusul ya. Hampir aja. Ini handphone kamu tadi bunyi. Makasih ya, Mas ya. Jangan lama ya, aku tunggu di bawah. Iya, Mas. Ya sayang. Tari, temen banget sih. Akhir bulan kayak gini dia ngajakin ketemu. Ada apa ya? Dan dia begitu egois, memilih sekolah daripada mengikuti kemauan saya. Saya bertemu dengan Jimmy. Walaupun dia seorang duda, tapi dia begitu mencintai saya. Tapi setelah kami menikah 3 tahun, sesuatu terjadi, Mbak. Mas, Iya, ini minumnya. Sayang, coba lihat di belakang kamu. Sayang. Tika. Halo. Gimana perjalanan kamu? Menyenangkan? Menyenangkan dong, Mas. Makin cantik aja ya Tika, Mas. Mbak itu kenapa sih? Kok dandanannya kayak begitu amat? Emangnya kenapa Tika? Ada yang salah sama dandannya Mbak? Ya iyalah Mbak. Mbak lihat dong, dandanan Mbak ini udah kayak pembantu. Perasaan teman-teman aku yang udah nikah aja, dandanannya tuh nggak kayak gini-gini amat Mbak. Mereka itu masih ngikutin tren masa kini. Tika, kamu tuh ngomong apaan sih? Kamu tuh belum ngerasain namanya jadi ibu rumah tangga. Kalau seandainya kamu menikah, dandan kamu juga bakalan beda. Udah Mas, aku capek, mau istirahat. Udah, nggak usah kalau dipikir. Yaudah, kamu tunggu kayak. Saya temenin, Mas. Oh ya Mas, aku mau minta izin sama kamu. Nanti sore aku mau ke kafe ketemu sama teman lama aku, si Tari. Tapi nanti pulangnya jangan terlalu malam ya. Makasih ya Mas. Udah habis ini. Kemana ya Tari? Aku belum datang juga. Udah hampir setengah jam aku nungguin dia. Dia nggak biasanya deh telat kayak gini. Salah. Hari, Kamu udah lama nunggu Tari di sini. kamu ngapain ada di sini? Tari mana? Maafin aku, Lara. Dengan menggunakan cara ini, aku bisa ketemu sama kamu. Aku nggak ngerti apa maksud kamu, Hari. Aku kemari ingin menepati janji aku untuk bisa nikahin kamu. Kamu sudah terlambat, Hari. Aku sekarang sudah menikah. Tapi di sini aku masih mencintai kamu. Aku mohon sama kamu, tolong lupakan semua tentang kita. Enggak, Laras. Aku yakin kalau kamu tuh masih cintain aku. Kamu salah, Hari. Ini semua nggak seperti apa yang kamu pikirkan. Dan untuk bros ini, aku hanya kebetulan saja ingin memakainya. Maaf, aku harus kembalikan ini. Tapi Permisi. Mas, jam berapa itu? kamu udah nungguin aku dari tadi ya? Dari tadi aku coba hubungin kamu tapi nggak bisa. Gimana mau kasih contoh yang baik? Kalau pulangnya aja malam-malam kayak gini. Tika, apa sih maksud kamu ngomong kayak gitu kan Mbak? Mbak itu harusnya sadar Mbak. Mbak udah punya suami. Udah nggak bisa dong sesuka hati Mbak, seenak waktu Mbak pergi sama teman-teman seenaknya kayak gitu. Seneng-seneng. Pikirin dong suami Mbak. Tika, Mbak tahu Mbak tuh salah. Tapi biar bagaimanapun, kamu nggak punya hak untuk marahin Mbak atau nasihatin Mbak. Mbak tuh lebih tua daripada kamu. Mana coba sopan santun kamu sebagai adik? Kalau emang Mbak mau dihormatin, Mbak itu harusnya kasih contoh yang baik dong. Emangnya Mbak nggak punya kaca ya di kamar? Tika, bener-bener keterlaluan ya. Tuh nggak ngerti sama kamu tuh Tika. Mbakmu itu udah minta izin sama Mas. Ya mungkin salahnya karena dia agak kemalaman baliknya. Ya kalau kamu mau bilangin dia boleh, tapi bahasa kamu yang lebih lembut lagi. Soalnya kan dia lebih tua daripada kamu. Kok malah jadi marahin aku sih? Nanti kamu siapin makan dulu. Iya. Kayak biasa. Kamu semangat ya Mas kerjanya ya. Udah rapi belum? Udah ganteng? Udah dong, hati ya. Udah. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Halo? Hari? Kamu udah pernah nomor aku dari siapa? Terus kamu ngapain hubungin aku lagi, Hari? Aku pengen ketemu kamu. Jangan matikan teleponnya. Aku nggak bisa. Dan kamu tahu kan, aku sekarang udah jadi istrinya orang. Jadi aku nggak bisa seenaknya ketemuan sama orang lain. Sekali ini aja. Kamu tenang aja. Aku akan mengajak Hari. Mas, kamu balik lagi, Mas? Iya, tadi kan Mas buru-buru, jadi lupa copy data. Kamu jam segini, tumben udah rapi. Enggak, jadi gini Mas, baru aja aku mau nelpon kamu. Jadi temen aku si Tari, dia kayaknya lagi ada masalah gitu Mas, minta saran Mas sama aku. Ya udah kalau gitu kamu langsung aja ke sana. Itu kasihan temen kamu pasti nunggu kan? Aku duluan. Satu lagi ya, titip salam sama temen kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laras, aku minta maaf ya. Kalau selama ini aku udah buat kalian repot. Aku nggak punya cukup waktu untuk banyak-banyak ngobrol di sini. Kalau mau ngomong, silakan. Mas Jimmy, Mas, kamu ketemuan di kafe ini juga? Iya, tadi Mas janjian ketemu sama Pak Seno di sini. Ya udah ngobrol aja soalnya. Iya Mas. Aku tuh masih sayang banget sama kamu. Aku bisa mencintai kamu. Aku mohon. Enggak, aku nggak bisa Hari. Kalau saya perhatikan dari tadi kayaknya obrolan kalian agak kaku ya. Ada apa ini? Nggak ada apa-apa. Kita cuma ngobrol-ngobrol aja ya, curhat, makan bareng, itu aja sih Mas. Nggak ada apa-apa ya. Oh ya Mas, kenalin ini Hari, teman aku. Mas Jimmy, suami aku. Ya, Jimmy Kunder. Hari ini pulang. Kita permisi dulu ya. Laras. Iya. Duduk dulu Mas. Oh, Mas, kamu udah makan? Bila aku perhatikan tadi, sepertinya kamu terlalu banyak diam. Atau kehadiran aku di sana sangat mengganggu kamu. Enggak apa-apa kok Mas. Perasaan kamu aja kali. Ya aku cuma ngerasa aja, sepertinya ada rahasia yang kamu dan Hari sembunyikan dari aku. Sebenarnya sudah lama sekali aku ingin cerita ini sama kamu Mas. Kamu janji ya, kamu nggak akan marah Mas. Aku tuh malahan benci dan paling marah banget kalau misalkan ada suatu hal yang kamu sembunyikan dari aku. Cerita aja, insya Allah aku bakalan ngerti kok. Hari itu adalah mantanku Mas. Sekarang dia hadir lagi hanya sekedar untuk minta maaf Mas. Nggak lebih dari itu. Kalau memang kamu nggak ada rasa lagi sama dia, jangan pernah hubungin dia lagi, jangan pernah temuin dia lagi. Udah, cukup sampai di situ. Kamu ngerti? Aku nggak suka. Aku akan menuruti semua ucapan kamu Mas. Aku cuma nggak mau ada suatu hal yang bakal merusak rumah tangga kita. Dan sampai detik ini, aku masih percaya sama kamu. Mas juga sayang sama kamu. Kamu ngapain pakai itu? Udah cantik kok. Tika? Itu Tika kan Mas? Yaudah kamu samperin aja, siapa tahu dia ada perlu apa. Kamu tumben nyariin aku. Ada apa? Ini Mbak, aku punya hadiah nih buat Mbak. Hadiah? Hadiah apa? Ini hadiah aja. Tapi jangan dilihat dari harganya ya. Tapi kan Mbak lagi nggak ulang tahun. Udah Mbak terima aja deh. Ya udah kalau gitu, makasih banyak ya Tika. Ya Mbak, sama-sama. Bisa nggak kita ngobrol di kamar aku? Sekarang juga. Iya, aku tunggu di kamar aku ya. Iya udah kalau gitu kamu duluan aja, nanti Mbak nyusul ya. Beneran sih Tika Mas. Dia ngasih kado buat aku, hadiah gitu. Tumben loh, dia kok jadi baik gini ya? Mungkin dia udah merasa bersalah. Wajar kan kalau misalkan dia pengen berubah menjadi yang lebih baik. Bagus sih sebenarnya kalau dia berubah jadi lebih baik. Tapi ya aneh aja gitu. Pikir positif aja. Ya udah samperin. Bukannya tadi dia pengen kamu kamar dia. Siapa tahu dia ada yang pengen dia ceritain gitu. Ya udah kalau gitu aku ke kamar Tika dulu ya Mas. Tika. Mbak, sini Mbak, masuk. Ada apa sih? Kamu tuh tumben banget loh, sikapnya kayak berubah gitu. Ada apaan sih? Mbak mungkin bingung ya atas perubahan sikap aku. Aku nyesel banget Mbak. Karena selama ini tuh aku bersikap kasar sama Mbak. Maafin aku ya Mbak. Maafin Mbak juga ya. Karena selama ini Mbak juga kurang perhatian sama kamu. Aku mau cerita nih sama Mbak. Cerita apa? Aku mau kenalin cowok yang lagi deket sama aku. Dia tuh orangnya dewasa banget Mbak. Dia baik banget nih sama aku. Dia yang bisa ngerubah hidup aku tuh jadi kayak gini Mbak. Mbak jadi penasaran deh. Pantesan aja kamu sekarang udah berubah. Udah gak kayak kemarin-kemarin lagi. Ternyata lagi jatuh cinta. Ada deh Mbak. Aku boleh gak sih kenalin dia sama Mbak sama Mas? Udah mau ngenalin aja nih. Berarti hubungan kalian udah cukup lama ya? Iya dong Mbak. Aku tuh serius banget sama dia. Emang rencananya kapan kamu mau kenalin dia ke kami? Gimana kalau sekarang? Sekarang? Iya sekarang. Hari ini juga? Iya Mbak. Udah kalau gitu, udah Mbak ke kamar dulu ya. Makasih ya Mbak. Ya tuh emang kayak gitu tuh. Kalau lagi kasmaran emang suka ini kayak ABG-ABG gitu. Apaan sih Mbak? Itu dia. Ayo dong sayang, sini dong. Kita
kita tuh udah nunggu lama tau. Kenalin dong, ini Mas Hari, pacar aku. Lihat, Mas Hari ganteng kan? Kalian malah pada bengong sih. Jangan-jangan kalian udah saling kenal ya? Ya, jadi nggak surprise lagi dong. Ya udah kalau gitu kita langsung makan aja ya, karena lapar juga sih udah nungguin dari tadi. Kamu makan juga? Tika, apa yang sebenarnya terjadi? Aku benci sama Mas Hari, Mbak. Dia lakuin ke kamu. Tika putusin aku, Mbak. Aku gak bisa hidup tanpa dia. Aku gak bisa, Mbak. Tika! Mas Hari, aku cinta banget sama kamu, Mas. Tahu itu, tapi kamu masih mutus. Gak bisa. Dia lagi sedih banget, Mas. Dia habis diputusin sama Hari. Ya bagus lah, artinya kita nggak usah repot-repot lagi cari celah buat mutusin mereka berdua. Ya nggak kayak gitu juga, Mas. Mending sekarang kamu kamarnya Tika, kamu jenguk dia, Mas. Kasian, Mas. Kamu nasihatin, Gi. Aku khawatir loh, Mas. Udah buru. Kamu ini kenapa sih? Terlalu berlebihan banget. Aku tuh perempuan, Mas. Aku tahu betul, Mas. Gimana rasanya kita kehilangan lelaki yang kita sayangin, Mas. Mending sekarang kamu kamarnya Tika, kamu jenguk dia, Mas. Kasih nasihat buat dia, Mas. Aku takut nanti terjadi apa-apa sama dia. Buru, Mas. Ya udah, oke. Nih, Mas samperin nih. Tika bangun. Siapkan mobil, kita bawa dia ke rumah sakit. Iya Mas. Ayo siapkan mobil. Mas Hari. Mas Hari. Mas. Ini demi Tika, demi adik kita. Hari, aku mohon sama kamu, kembalilah bersama Tika. Kasian dia. Dia sangat-sangat bersedih karena kehilangan kamu, Hari. Aku nggak bisa. Karena aku nggak cinta sama Tika. Aku cinta dan sayangnya sama kamu. Kalau kamu benar-benar sayang dan cinta sama aku mohon sama kamu, kembalilah bersama Tika. Tolong kembalikan kebahagiaannya Tika lagi. Ini demi aku mohon, Hari. Aku akan kembali lagi sama Tika. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa? Bagaimana? Apakah Hari mau kembali kepada Tika? Biar bagaimanapun, Mas, Tika tetap adikku juga, Mas. Jadi Hari mau kembali pada Tika? Hari mau, Mas. Tapi ada satu syarat, Mas, yang harus aku penuhi. Apa syarat itu? Ayo bilang, apa persyaratan yang diinginkan oleh Hari? Dia ingin aku bisa menerima cintanya kembali, Mas, seperti dulu. Apa? Aku kembalikan semua ini sama kamu, Mas. Dan cuma kamu yang bisa memutuskan semuanya ini, Mas. Ini demi kebahagiaannya Tika, Mas. Bagaimana, Mas? Bagaimana, Mas? Mas? Kamu kebangun? Aku kebangun. Tiba-tiba kamu gak ada di samping aku. Kamu belum tidur, Mas. Aku masih belum bisa tidur, sayang. Ada yang satu hal yang pengen aku tanyain sama kamu. Tapi tolong kamu jawab jujur. Apa kamu masih mencintai Hari? Mas, kenapa kamu nanya seperti itu, Mas? Aku pengen tahu isi hati kamu yang sebenarnya. Maaf, Mas. Aku gak bisa jawab. Laras, aku menceraikan kamu. Mas, kamu sadar gak sih? Dengan apa yang udah kamu ucapin barusan, Mas? Kamu tatap mata aku, Mas. Hanya itu cara satu-satunya agar aku bisa bahagian adik aku, Laras. Aku tahu ini berat bagi kita. Tapi kamu tahu kan, aku sangat begitu menyayangi adik aku. Dengan cara aku mengikhlaskan kamu dengan Hari. Si Hari bisa menikahi Tika. Enggak, Mas. Kamu udah terlalu banyak berkorban, Mas. Untuk keluarga kita. Aku yakin kok, Mas. Tapi masih ada banyak jalan di luar sana. Selain jalan ini harus kita ambil, Mas. Hanya ini jalan satu-satunya, Laras. Agar bisa melihat kalian bahagia. Bahkan aku akan selalu mencintai kamu, Laras. Aku gak sanggup, Mas, untuk kehilangan kamu. Ini, Apa ini, Mas? itu surat rumah kamu. Sekarang kita sudah bercerai. Itu artinya kita tidak mungkin lagi untuk tinggal bersama. Mau sampai kapan sandiwara ini? Terus berjalan seperti ini, Mas. Aku juga nggak tahu. Aku hanya ingin melihat adikku Tika bahagia. Maafkan aku, Mas. Sudahlah, Laras. Kamu gak bersalah. Aku yakin ini sudah menjadi jalan dari takdir kita. Dan aku yakin ini adalah hal yang paling terbaik buat kita. Aku benar-benar minta maaf. Jaga diri kamu baik-baik. Semoga bahagia. Hari, kamu ngapain di sini? Aku sengaja nemuin kamu di sini. Aku sudah mendapatkan semua keinginan kamu untuk menikahi Tika. Sekarang mana janji kamu? Kamu tenang saja. Aku pasti akan menepati janjiku sama kamu. Tapi aku mohon, jangan pernah tinggalkan Tika. Tapi mau sampai kapan kita bersandiwara seperti ini, Gin? Kita akan tetap menikah. Tapi apa? kamu hanya cukup jadikan aku yang kedua.
Selamat ya Mbak. Iya, Tika. Cantik banget sih. Cantiknya kayak Mbak. Iya dong. Sayang papanya lagi nggak ada ya. Jadi nggak bisa jagain Dede deh. Tapi nggak apa-apa ya sayang. Kan ada tambang sama Om. Cantik ya? Mbak, aku mau gendong dong. Sayang. Cantik jalan-jalan sama Tante yuk. Kamu sekarang sudah menjadi seorang ibu, dan aku juga sudah menjadi seorang ayah. Semoga kita bisa menjaga anak kita dengan baik. Sampai detik ini pun, kau masih tetap adil untuk membagi cinta kami berdua. Mbak, namanya siapa? Putri Larasati. Putri Larasati. Cantiknya.